sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkat kasih sayangnya kita masih dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Yang terhormat Bapak, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 101898, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan desiminasi hari ini. Saya Siti Hamidah Burgirsa akan memandu acara kita hari ini sampai selesai nanti. Adapun susunan acara hari ini yaitu yang pertama diawali dengan pembukaan oleh saya sendiri, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Deli Serdang, kemudian yang ketiga pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Nurlina SPD. Kita masuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Deli Serdang. Kepada Bapak Ibu dimohonkan untuk berdiri.
Lanjut acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih buat ibu-ibu dan bapak guru kita yang sudah mau menghadiri undangan dari Ibu Lina. Salah satu tugas CGP adalah untuk membuat aksi nyata yang ke-8. Jadi judulnya Diseminasi Budaya Positif. Sebelum ibu itu meminta kita untuk menghadiri undangannya ini, ibu ini memang melapor ke saya. Saya bilang, ya terserah ibu, tunjuklah orang-orangnya, undanglah mereka. Telah memberikan kata sambutan untuk acara hari ini. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, pemaparan aksi nyata 1.4 diseminasi budaya positif oleh Ibu Nurlina SPD. Kepada Ibu Nurlina kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10 1898, yang saya hormati Bapak Ibu
Guru SD Negeri 10 1898 merupakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak ribuan terima kasih karena sudah ikut mendukung kegiatan saya di CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Sebelum kita mulai pemaparan saya diseminasi budaya positif, saya ingin explaining dulu kepada Bapak Ibu agar tidak terlalu fokus. Sebenarnya harus terlalu fokus ya, harus fokus tapi jangan terlalu. Oke, jadi explainingnya ini 1 sampai 8. Angka 1 sampai 8, tapi kita menggunakan kepala. Jadi kalau saya bilang angka 1, kepala kita yang membuat angka 1. 1. Kalau 2, 2. Kalau 3, 3. Kalau 4, 4. Kalau 5, 5. 6, 6. 7. Enggak pergi aja, enggak sampai yang contoh. Kalau bisa Bapak Ibu, oke, ayo kita tes dulu ya sebelum kita mulai. Oke, ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Angka 1. Iya, konsentrasi semuanya. Angka 3. Biar lentur ini tulang leher kita ya Bu ya. Angka 4. Angka 7. Iya, masih aman kan Ibu jalannya ya? Aman. Nanti kalau pertama saya berikan salam pas. Jangan capek ya Pak Ibu ya. Oke, sekarang kita sudah konsentrasi semua ya Bu. Sekarang kita mulai pemaparan dari saya diseminasi budaya positif. Ayo. Ya ini kata pengantar ya Bu. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Jadi, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, sekolah itu bukan tempat anak-anak, bukan tempat untuk mentransfer ilmu aja, tetapi juga pengembangan karakter dan potensi yang dimiliki setiap peserta didik kita. Oke, lanjut Bu. Ini dia budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Saya yakin semua Bapak Ibu sudah menciptakan budaya positifnya di kelasnya masing-masing. Ya Bapak Ibu ya. Oke.
Oke, ayo Bu lanjut. Contoh konkretnya seperti yang dilakukan Ibu Kepala Sekolah kita. Yang baru dibuat Ibu Kepala Sekolah kita yaitu Operasi Lisa. Itu salah satu contoh budaya positif. Yaitu Lisa lihat sampah ambil. Iya. Dan di sini ada budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma stimulus, yang kedua konsep disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan keenam segitiga restitusi. Dari keenam budaya positif ini, Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar kan? Atau ada yang belum sama sekali Bapak Ibu dengar dari keenam poin budaya positif yang saya tampilkan? Sudah ya Bapak Ibu? Iya. Dan juga ini akan saya jelaskan masing-masing poinnya. Ini dia paradigma stimulus respon. Yang pertama yaitu paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Dan yang kedua, paradigma stimulus respon memandang bahwa kita sama. Semua orang melihat hal yang sama, sehingga perilaku memaksakan kehendak kita kepada orang lain saling mengontrol sudah tidak relevan lagi dengan konteks zaman saat ini. Dan saya yakin Bapak Ibu juga pasti tidak mempunyai perilaku yang kehendaknya saja yang mau dituruti. Pasti kita membebaskan setiap kemauan peserta didik asal dengan hal yang positif. Ya Bapak Ibu. Lanjut Bu. Menuntun. Nih, tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, disiplin positif. Kalau tadi budaya positif, ini disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Ada yang bisa menjawab? Oke, kita lanjut ya Bu. Disiplin. Iya, disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disciplini yang artinya belajar. Kata disiplini juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Disiplin dari diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, ini dia disiplin positif. Disiplin positif yaitu para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Ketika mendengar
kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Iya, benar. Contohnya yang kita terapkan aja di pada saat mau masuk kelas ya Bu, berbaris. Kita sebagai guru juga akan itu menantang ya kan Bu. Apalagi kita baris itu pada kelas 1. Nanti kita semua baris di sini, dia masih lagi di belakang. Ya. Oke, Bu, lanjut. Ya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Oke, jadi disiplin dalam diri kita itu kita yang mengatur diri kita tanpa disuruh orang lain terlebih dahulu. Iya. Keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu pasti punya keyakinan kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Dan di sini saya mau bertanya, keyakinan kelas itu sama nggak dengan peraturan kelas? Beda ya, beda peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nanti akan saya paparkan. Jadi keyakinan kelas itu ialah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakangnya suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas. Di tahap pembentukan
kelas kita. Oke, ini ada sedikit lagi Bu. Main saja, nggak mau apakan leher kepala. Oke, caranya tulis 1 sampai 5. Kalau saya bilang tulis 1, 1. Kalau saya bilang tulis 2, 1, 2. Kalau saya bilang tulis 3, 1, 2, 3. Kalau saya bilang tulis 4, 1, 2, 3, 4. Kalau tulis 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bisa kita coba Bu? Oke, ayo. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 5. Tepuk 1. Oke, tangan untuk luar biasa ya Bapak Ibu di SD Negeri 10 1898 ini. Walaupun sudah di jam-jamnya lapar, ngantuk ya kan, tetapi masih tetap semangat dan konsentrasi. Ya. Oke, lanjut kita Bu. Oke, ini dia kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kebutuhan untuk makan, minum, tidur, dan keamanan fisik. Pasti kita butuh itu kan Bu? Kalau kita nggak hidup, kita bakalan sakit, ngantuk gitu ya. Yang kedua yaitu cinta dan penerimaan. Kebutuhan akan hubungan yang positif dan penerimaan dari orang lain. Contohnya seperti saya sekarang ini.
pemerintahan. Iya, dia pilih bebas. Ya kan, Bu? Iya, betul. Oke, kita lanjut. Ini lagi ada contoh satu lagi. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat tenang sekali berlatih sampai akhirnya bisa menyetir mobil dengan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti menyetir mobil itu seru. Jadi kebutuhan apa yang belum terpenuhi pada si Dimas? Rasa aman, ya. Coba Bu, balik lagi kita. Itu tadi. Iya. Kebutuhan dasar ada 5: bertahan hidup, cinta dan penerimaan, kepentingan, kekuasaan dan kemerdekaan. Iya, kekuasaan. Iya, benar. Dia ingin bisa bebas menyetir mobil dengan caranya tadi ya berlatih sungguh-sungguh ya kamu ya. Oke, lanjut Bu. Ini posisi kontrol. Pada kontrol Dr. William Bresler, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama yaitu pengukur. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang kelima, teman. Yang ketiga, teman.
sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hasilnya, fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui
Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, penerapan segitiga restitusi. Mengembangkan budaya positif di sekolah haruslah dilakukan dengan penuh kesungguhan. Caranya dengan mencontohkan hal yang terlihat sederhana dan ini harus terus dilakukan secara terus-menerus. Contohnya saya bilang tadi, budaya positif yang sudah diterapkan ibu kepala sekolah kita, yaitu operasi wisata. Jadi, bagaimana budaya itu terus berkembang di sekolah kita? Kita dulu sebagai guru, ya, yang ikut melakukannya ya Bu ya. Kita lihat sampah kita ambil. Otomatis anak murid juga nanti bakalan mengikut guru aja. Lihat sampah ambil. Masa aku sebagai murid tidak? Pasti kan gitu ya Bu ya. Oke, yang menjadi sebenarnya guru suri tauladan untuk siswa yang mana guru itu didukung dari guru.
dibuat. Bu, aku kepingin di kelas kita ini dibuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita harus disiplin, Bu. Soalnya teman-teman ribut. Bisa. Jadi kalian nanti ini Bu bagi ya, dibagi sticky note. Ini kalian tuliskan apa yang kalian mau di sini. Oke? Misalnya contohnya keyakinan kelas saling menghormati, datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, sopan santun, menghargai guru dan teman. Apalagi contohnya? Iya, tidak boleh sama menghargai ya. Tidak boleh membuli. Iya, bisa. Apalagi? Tidak boleh kasar. Sama sama membuli. Udah, nanti mau ibu bagikan. Setelah itu, setelah kalian tuliskan kita tempel sama-sama di papan. Oke? Bisa? Ya, ini ibu bagikan dulu. Dari ya warna apa? Hei, lihat ya Nak ya. Ditulis yang tidak yang ada tempelannya. Ini kan gini kan. Berarti yang ada lemnya itu bagian sini, bagian baliknya. Ya, jangan kalian tulis di sini nanti gimana nempelnya. Oke? Iya. Oh, boleh sini warna. Ditempel. Ini juga
Misalnya tadi, contohnya ada yang kuat disiplin. Yakin nggak kelas kita harus mempunyai keyakinan kelas disiplin? Oke, kita sepakati sama-sama ya. Oke, sekarang kita lihat punya si Hilmi. Keinginannya dia tidak membantah guru, tidak memotong pembicaraan orang lain dan akan membawa nama baik sekolah. Berarti ini tergolong kemana? Menghargai. Dia tidak membantah
Jangan